Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 Mei 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Mei, bertepatan dengan Pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Seperti biasanya saya akan membacakan Injil hari ini yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kemudian saya akan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, para pendengar setia, pemirsa Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Percayalah kepadaku. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berbahagia, selamat pesta nama untuk saudara-saudara yang hari ini merayakan pesta nama Santo Filipus dan Santo Yakobus. Semoga Santo Pelindung ini memberikan berkat dan selalu mendoakan kalian. Saya mengingat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pelindung misi ini pernah berkata, panggilan kita, panggilan Anda, panggilan saya, bukanlah untuk memanen di ladang jagung yang sudah matang. Tuhan Yesus tidak berkata kepada kita, tundukkanlah pandanganmu, lihatlah ladang, dan pergilah menuai. Misi kita, misi lebih tinggi. Maka inilah kata-kata Yesus, angkatlah matamu dan lihatlah. Lihatlah, di surgaku ada tempat yang kosong, dan kamu harus mengisinya. Kamu masing-masing adalah musaku yang sedang berdoa di atas gunung. Kitab Keluaran bab 17 ayat 8. Maka mintalah kepadaku pekerja-pekerja, maka aku akan mengirimkan mereka. Aku hanya menunggu doa, desahan dari hatimu. Perkataan orang kudus, pelindung misi ini membuat kita merenung dan bisa membantu kita untuk mengenang lebih dalam lagi sosok kedua rasul yang pestanya hari ini kita rayakan bersama. Setiap kali merayakan misa, pesta para rasul, sebagai pastor saya selalu mendoakan privasi para rasul. Dan dalam doa privasi para rasul, sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang ditunjukkan di sana tentang karakter istimewa dari para rasul. Yang pertama, para rasul itu menjaga dan melindungi gereja Kristus. Tuhan memilih mereka untuk menjadi penjaga dan pelindung gereja sepanjang zaman. Yang kedua, Tuhan juga melantik mereka menjadi gembala yang memimpin kawanan Tuhan sendiri. Para rasul adalah gembala. Mereka mengikuti gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Yang ketiga, Tuhan menjadikan para rasul sebagai dasar yang kokoh supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran Tuhan di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Para rasul adalah fondasi yang kuat, wadas yang kuat. Tidak hanya Petrus, mereka semua menjadi wadas yang kokoh bagi gereja. Mari kita kembali ke sosok kedua rasul ini. Filipus adalah sosok rasul yang sebelumnya adalah salah seorang murid Yohanes Pembaptis. Kita mengingat sebuah episode dalam prolog Injil Yohanes, di mana pada suatu kesempatan Yohanes Pembaptis berdiri bersama para muridnya, dan Yesus lewat di depan mata mereka. Dan Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan pada saat itu, para muridnya meninggalkan dia sendirian. Mereka tinggalkan Yohanes, guru mereka, pergi dan mengikuti Yesus.
Bahkan mereka bertanya, "Guru, di mana engkau tinggal?" Dan Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Mereka juga pergi melihat di mana dia tinggal, dan saat itu juga mereka tinggal bersama dengan Yesus. Dan Filipus ini adalah salah seorang yang mengikuti Yesus sehari setelah Petrus dan Andreas tinggal bersama Yesus. Filipus kemudian menjadi seorang rasul, mencintai Yesus sampai tuntas dengan mewartakan Injil di Frigia, kemudian meninggal sebagai martir di Hierapolis, daerah Asia Kecil. Ada sebuah kesaksian dari Clemens dari Alexandria yang mengatakan bahwa Filipus menderita penganiayaan begitu hebat. Dia bahkan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami oleh Petrus di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus tahun 81 sampai 96. Sosok yang kedua adalah Santo Yakobus. Dia kita kenal sebagai anak Alfeus, saudara sepupu dari Yesus. Ibunya selalu mengikuti Yesus dan rombongan melayani Yesus, tentu bersama dengan Bunda Maria. Yakobus ini bersahabat dengan Paulus sebagai sahabat yang baik, dan Paulus bahkan menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja yang sejajar dengan Santo Petrus dan Yohanes. Kita bisa membacanya dalam surat kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat yang 9. Akhir hidup dari Yakobus juga sangat tragis. Dia menjadi seorang martir. Ketika itu dia ditangkap, dilemparkan dari menara Bait Allah, kemudian dia dirajam hingga meninggal sebagai martir tahun 62 Masehi. Kedua rasul ini sama-sama mencintai Tuhan Yesus hingga tuntas dengan menumpahkan darah mereka. Mereka menjaga, melindungi, dan menggembalai gereja karena mereka percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Filipus memiliki perhatian yang besar pada setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dan dia menunjukkan sebuah keakraban, sebuah kepolosan, dan berkata apa adanya kepada Yesus. Dia berkata, "Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu cukup bagi kami." Filipus ini mewakili kita semua yang sadar atau tidak sadar hingga saat ini juga bertanya dan meminta petunjuk dari Tuhan melalui doa-doa kita. Karena kepolosan Filipus, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk percaya kepadanya. Tadi dalam Injil kita mendengar Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Surat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 11. Karena kepolosan Filipus dan Yakobus, maka Tuhan Yesus membuka pikiran kita untuk percaya kepadanya sebagai satu-satunya penyelamat kita. Saudara-saudariku, sambil kita memandang Santo Filipus dan Yakobus, mari kita memandang Tuhan Yesus sekali lagi. Mari kita mengagumi dan semakin percaya kepadanya, serta melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan Yesus yang dapat kita lakukan saat ini adalah melakukan pekerjaan kasih tanpa batas kepada sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka adalah Kristus yang lain yang menjadi perhatian sebagai gereja masa kini. Mengakhiri renungan ini, saya mengingat perkataan Santo Leopold ketika dia bertemu dengan seorang miskin dan dia memberikan peneguhan kepadanya. Dia katakan begini, "Percayalah
Allah akan menganugerahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Perkataan ini kiranya menjadi perkataan milik kita juga untuk meneguhkan saudara-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berlimpah kepadamu. Engkau sungguh baik pada kami. Karena Engkau telah memberikan pada kami dua rasul istimewa, Santo Filipus dan Yakobus. Semoga teladan cinta kasih mereka dan kemartiran mereka menjadi milik kami juga untuk mencintai-Mu sampai tuntas. Santo Filipus dan Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 3 Mei 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.